wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti kalau Bu Guru bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Satu lagi, kalau Bu Guru bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Semangat pagi, 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 luar biasa. Give applause untuk kita semua. Siapa yang tadi malam sudah membaca materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Angkat tangannya. Nah, tidak ada ya, tidak ada yang membaca. Wah, parah sekali kalian ini. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu ketentuan waris dalam Islam. Sebelum kita masuk ke materi, di sini pasti kalian sudah sering mendengar kata warisan, mewaris, dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini sekarang kita akan membahas secara lebih lanjut lagi. Apa sih itu mewaris? Mewaris itu sama saja sama warisan ya. Yang pertama, sebelum kita membahas secara lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian mewaris atau warisan itu apa. Jadi, warisan dalam bahasa Arab disebut al-mi'ras, yang merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mi'rasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Nah, secara istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Nah, jadi dalam membahas tentang warisan ini kita harus mempelajari yang namanya ilmu faraid. Apa sih ilmu faraid itu? Ada yang sudah tahu? Oke, jadi ilmu faraid itu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Nah, selain itu juga di sini ada dasar-dasar hukum waris. Yang pertama ada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta pembagian ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian daripada harta peninggalan ibu bapak serta kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya ada juga hadis dari hadis Ibnu Mas'ud, katanya bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis tersebut juga ada lagi satu hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam. Yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja, ayat Muhammad, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau biasa yang disebut dengan KHI, mulai dari pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris,
harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Selanjutnya ada ketentuan mewaris dalam Islam. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasanya disebut dengan ahli waris as-sobah atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut dengan ahli waris zawil furud atau yang bagiannya telah ditentukan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada syarat mendapatkan warisan. Di sini ada 3. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan waris pengadilan. Sebagai contoh, seorang hakim memutuskan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya yang terjadi. Kemudian sebab menerima harta warisan. Di sini sebabnya ada 3. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, pernikahan, dan yang ketiga, wala. Wala itu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki maupun budak perempuan. Selanjutnya juga ada sebab mengapa tidak menerima harta warisan. Di sini juga ada 5 ya. Yang pertama, kekafiran. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Jadi anak yang terlahir daripada hasil perzinahan itu tidak bisa mewarisi ataupun diwarisi bapaknya, tetapi anak tersebut bisa mewarisi atau diwarisi daripada ibunya. Dan yang terakhir di sini ada li'an. Li'an itu yaitu tuduhan terhadap suami maupun istri yang menuduh berzina, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Selanjutnya ada ketentuan pembagian waris. Yang pertama ada ahli waris zawil furud. Di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada bagian 1/2. Ini bisa didapatkan oleh suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya ada bagian 1/4. Di sini ada suami dan juga istri. Selanjutnya ada bagian 1/8 yang hanya bisa diperoleh oleh istri. Selanjutnya ada bagian 2/3 yang diperoleh oleh 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, 2 saudara perempuan saudara bapak. Selanjutnya ada juga bagian 1/3. Ada ibu, 2 saudara seibu, dan juga kakek. Ada juga bagian 1/6. Di sini ada ibu, nenek, bapak, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak. Nah, selanjutnya ada ahli waris as-sobah. Jadi, perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam zawil furud yang 6 tersebut, tetapi mengambil sisa warisan setelah asobul furud mengambil bagiannya. Selanjutnya ada asobah bin nasab. Asobah bin nasab ini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghair, dan yang ketiga asobah ma'al ghair. Lanjut, kita ke asobah bis sobab. Ada juga ya, asobah bis sobab itu orang-orang yang membebaskan budak, baik budak laki-laki maupun
maupun budak perempuan. Oke, yang selanjutnya ada ahli waris asobah, yaitu perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam dalil urut yang 6 tersebut, tetapi mengambil sisa warisan setelah asobul urut mengambil bagiannya. Yang selanjutnya ada asobah bin nasob. Di sini ada 3 ya, asobah bin nafsi, asobah bil goir, dan asobah ma'al goir. Selanjutnya juga asobah bis sobab, yaitu selanjutnya ada asobah bis sobab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Selanjutnya ada asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Di sini ada bagiannya, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua putra dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek ke atas, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keempat yang keenam ada saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak saudara laki-laki sekandung, yang kedelapan anak saudara laki-laki seayah, yang kesembilan paman sekandung, yang kesepuluh paman seayah, yang kesebelas anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir ada anak laki-laki paman seayah. Di sini juga ada penjelasannya ya dari arah anak, yaitu seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki, mulai dari cucu, cicit, dan juga seterusnya. Yang selanjutnya ada dari arah bapak, ada ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Yang selanjutnya ada arah saudara laki-laki, yaitu saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya untuk laki-laki saja. Selanjutnya juga di sini ada arah paman, yaitu paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya ada asobah bil ghair. Hak asobah untuk 4 kelompok wanita karena adanya asobah bin nafsi. Yang pertama ada anak perempuan, yang kedua ada cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang ketiga saudara kandung perempuan, dan yang keempat saudara perempuan seayah. Selanjutnya ada juga asobah ma'al ghair, yaitu yang pertama ada saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih, dan yang kedua ada saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Oke, nah yang selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Di sini Bu Guru ada contoh soal ya, tolong didengarkan. Jadi di sini soalnya berbunyi, bapak yang tawafat, ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris. Jadi untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan contoh soal yang seperti ini, di sini kita membuat tabel dulu ya. Tadi Bu Guru sudah membuat ya untuk mempersingkat waktu. Di sini tabelnya dibagi menjadi 4 kolom. Yang pertama ada ahli waris, yang kedua ada bagian, selanjutnya ada perhitungan, dan yang satu lagi hasil. Tadi kan jumlah harta yang tersisa itu sebanyak 120 juta. Di sini ahli warisnya ada siapa saja tadi? Istri, terus ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Istri tadi sudah belajar ya, sudah Bu Guru jelaskan. Istri itu bagiannya ada berapa? 1/8 ya, 1/8. Jadi cara menghitungnya 1/8 dikali sisa harta yang tadi 120 juta, hasilnya 15 juta. Terus yang ibu 1/6 dikali 120 juta jadi 20 juta. Nah, 15 juta ditambah 20 juta sama dengan 35 juta. 35 juta dikurangi 120 juta, jadi sisanya ada 85 juta. Selanjutnya, untuk menghitung pembagian anak laki-laki. Di sini 2 anak laki-laki itu disebut dengan asobah bin nafsi. Dan yang anak perempuan disebut dengan asobah bil ghair.
Jadi di sini untuk memudahkan Bu Guru membuat rumus ya, seperti rumus matematika X dan Y, pasti sudah sering bertemu dengan X dan Y. X itu diumpamakan anak laki-laki, sedangkan Y diumpamakan anak perempuan. 2X ditambah 1Y, 2 laki-laki dikali 2 ditambah 1 kali 1, jadi hasilnya ada 5. Selanjutnya cara menghitungnya berarti 4/5. 4-nya dari sini ya, dari 2X tadi dikali 85 juta itu dari sisa yang 120 juta yang sudah dibagikan kepada istri dan ibu, jadi hasilnya 68 juta. Karena di sini 2 anak laki-laki berarti dibagi 2, jadi satu anak laki-lakinya itu mendapat 34 juta. Selanjutnya yang anak perempuan berarti 1/5 dikali 85 juta, hasilnya 17 juta. Oke ya, bisa dipahami. Nanti kalau ada contoh soal bisa memakai rumus seperti ini untuk memudahkan. Nanti setelah ini Bu Guru kasih tugas untuk di rumah, ada 5 saja ya. Ya cukup 5 soal, nanti untuk kalian belajar lagi di rumah untuk mengasah sejauh mana pemahaman kalian tentang cara menghitung pembagian untuk ahli waris. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di sini ada manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Selain itu juga terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang terakhir menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Oke, tak terasa ya sudah selesai semua materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa penutup majelis. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sudah cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, dibaca lagi LKS-nya, dipelajari lagi di rumah ya. Kalau nanti ada beberapa hal yang belum dipahami, bisa langsung tanyakan kepada Bu Guru. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.